Nah kita itu jangan sampai jadi orang yang kafir, tidak jadi orang yang kufur. Makanya walaupun bahasa kadang-kadang mendogma kita tidak bisa bergerak apa-apa ya dari bahasa-bahasa yang sebelumnya kita itu tidak paham, tapi apal gitu loh. Makanya wis gak perlu apal, yang penting paham itu penting. Nah, kenapa ini saya ajarkan Patra Praja Kala Cakra? Karena sebagian besar, walaupun belum pernah melakukan, tapi saya lihat sudah banyak yang bisa ning, sudah banyak yang bisa neng, sudah banyak yang bisa nung. Gitu. Ya cuman itu persyaratannya. Jadi saya tidak memaksa mereka harus yakin, tidak. Tapi buatlah kalian semua itu yakin dengan sendirinya. Supaya apa? Supaya keyakinan kamu itu bukan karena saya, tapi karena diri kamu sendiri. Jadi kita itu kalau mau mendapatkan, biasanya ya kita berjuang mati-matian. Contohnya di kala kita tuh kepen mendapatkan cewek, coba gak terima udan, gak terima panas, gak terima geluduk, karena kepengen mendapatkan dan pengen menunjukkan bahwa saya itu serius. Halangan-halangan itu dilibas kabeh. Nah, apalagi tentang ilmu, apalagi tentang tadi Raja Kala Cakra itu. Begitu. Tapi kan saya tidak memaksa. Harus loh ini, kan bukan begitu. Jadi harus tidak harus itu menurut yang belajar masing-masing. Yang penting sudah saya sampaikan, saya ajak seperti itu. Mau diikuti monggo, enggak ya enggak apa-apa. Gitu loh. Jadi tidak ada tendensi lain apa-apa. Karena begitu ini saya sampaikan, nanti akan bisa begini, bisa begini. Iya kalau bisa, kalau enggak nanti saya yang bertanggung jawab. Apalagi saya ngomong tentang nanti kamu akan dapat surga. Dan kalau tidak kamu akan dibakar di neraka. Nah ya kalau ada surga dan ada neraka, nah kalau enggak kan berarti saya lagi yang bertanggung jawab. Karena saya sudah berani menyampaikan itu. Nah, saya itu enggak berani. Tapi kebanyakan orang yang sudah tahu dan paham tentang Patra Praja Kala Cakra, masalahnya saya sendiri. Setelah saya patrapkan, keberhasilannya itu di luar dugaan saya malah. Contohnya gini, seandainya saya itu kepengen mendapatkan 1 kilo beras, malah yang saya dapat 5 kilo. Padahal tujuan saya hanya kepengen mendapatkan 1 kilo. Tapi kenapa dapatnya kok 5 kilo? Setelah saya mendapatkan 5 kilo, apakah saya harus heran? Apakah saya harus, wah ini karena saya membaca Raja Kala Cakra? Ya enggak. Lah memang dapatnya segitu, gimana ya tak terima. Nikmati aja. Makanya jangan pernah kita itu bersyukur, lebih baik kita itu menikmati. Gitu loh. Bersyukur itu apa toh? Bersyukur itu kan seolah-olah kita itu sudah menerima dengan itu, cuman itu. Nah yang berikutnya, tapi kalau dapat sedikit kita nikmati, artinya kan besok pengen dapat lebih banyak lagi supaya lebih nikmat. Makanya jangan pernah bersyukur, marilah kita itu menikmati hidup ini. Kalau sudah seperti itu, kita tidak akan lari ke masa lalu. Yang kita harapkan itu di masa yang akan datang. Karena ini sedikit saja nikmat, maka besok dapat yang lebih banyak, mungkin lebih nikmat. Kalau kita syukuri, berarti kita berhenti sampai di situ. Wes cukup, dapat ini, kita bersyukur. Nah, besok mau dapat lagi enggak? Urusan nanti, yang penting sekarang kita bersyukur. Nah inilah kadang-kadang otak kita diracuni, yang hal seperti itu saja kadang-kadang kita tidak paham. Makanya kebanyakan mengucapkan syukur daripada menikmati. Gitu.
Betulnya kata-kata bersyukur itu kita bersyukur kepada Tuhan yang gaib atau kepada diri kita sendiri nggak cara? Nah, karena saya itu tidak mengenal bersyukur itu loh masalahnya. Tapi kebanyakan orang yang bersyukur itu kan bersyukur atas pemberiannya. Pada Tuhan yang gaib. Nah, masalah yang saya tanyakan yang memberi itu siapa toh? Seandainya kita bekerja dapat uang banyak, yang memberi juga orang yang kita kerjakan mau borongannya atau rumahnya kan itu. Tapi kan kita diarahkan tadi seolah-olah di samping yang dapat dari orang yang kita kerjakan pekerjaannya itu ada yang memberi lain, kan itu. Kebanyakan kan gitu. Makanya kita itu nggak pernah menikmati dan tidak pernah nikmat. Ya siapa ya syukur, kebanyakan syukur, nggak ada ya kukur-kukur. Disyukuri lah. Apa disyukuri ya. Mendingan dinikmati. Jelah ada contohnya ya Mas ini ya, ada satu wadah itu gorengan. Kalau sudah disuguhkan, kita syukuri apa kita nikmati itu? Dinikmati itu? Iya. Apa jenengan mensyukuri? Enggak. Kalau mensyukuri ya sudah, lihat aja dengan bersyukur. Enggak bisa merasakan nanti kalau disyukuri. Nanti kalau ditanya, gimana tadi rasanya OTOT? Enggak tahu, saya mensyukuri. Tapi bagi yang menikmati, oh kasinan mau. Atau kepedesan lah mboknya. Kan gitu. Sudah, ini banyak yang bully, silakan. Karena dia juga masih tertutup kok. Masih kafir kok. Betul, Pak. Nah, kita itu jangan sampai jadi orang yang kafir. Tidak jadi orang yang kufur. Makanya walaupun bahasa kadang-kadang mendogma kita tidak bisa bergerak apa-apa ya dari bahasa-bahasa yang sebelumnya kita itu tidak paham, tapi apal. Gitu loh. Makanya wis gak perlu hafal, yang penting paham itu penting. Disuti masuk atau mboten iki? Masih kok niku? Karena tentu. Mungkin di sini saya namakan pencerahan, bukan belajar ilmu ya. Nek belajar ilmu gampang. Ya. Ilmunya orang mau tidur berarti harus bubuk dulu ngantuk. Wes gak usah dipelajari. Ilmunya orang mau kelon masuk kamar dulu bercumbu. Wes gak usah dipelajari mesti iso. Nah sing susah itu dikala kita nggak punya uang mau mendapatkan ilmu dapat uang gitu. Nah itu. Kan itu tuh. Kita punya hutang banyak, kita sulit untuk membayarnya. Kan ini yang perlu dipelajari. Maka kita supaya mendapatkan itu, marilah kita itu bertuhan. Mencari jalan untuk menutupi kebutuhan. Gitu loh. Nah, caranya gimana? Caranya dengan tapa-tapa raja kalau cokro. Artinya itu kita mengultimatum Tuhan. Supaya apa? Supaya tangan harus berfungsi sesuai dengan pekerjaan tangan. Supaya kaki berfungsi sesuai dengan pekerjaan kaki. Supaya mulut berfungsi sesuai dengan pekerjaannya. Maka di dalam Raja Kala Cokro yang jumlahnya itu kurang lebih sekitar berapa ya? 39 kalau nggak salah. Itu organ-organ yang besar yang semuanya harus difungsikan masing-masing. Setelah itu baru kita itu di tengah-tengahnya mengultimatum Tuhan dengan bacaan Yo Morojo Joromoyo, Yo Namarani Niromoyo, dan seterusnya gitu. Jadi begini, di saat kita mengambil, awalnya di saat kita itu dahaga, kita mengambil gelas dan mengambil air kendi. Di saat air kendi dituangkan di gelas, kita minum yang kita inginkan supaya dahaga kita hilang. Di saat perut kita lapar, kita mengambil piring dan mendekati nasi yang sudah dimasak itu tadi, lalu nasi itu dituang di dalam piring, dikasih sayur, itu kurang enak masih kita mengambil ikan. Yang kita butuhkan bukan sayurnya, bukan nasinya, bukan ikannya, tapi rasanya. Nah, dari rasa itulah menimbulkan kenyang. Itulah fungsi Raja Kala Cokro. Jadi nanti
Setelah itu dipatrapkan dan kita itu paham di dalam Raja Kalacakra, yaitu tadi yang kita harapkan 1 tapi kadang-kadang dapatnya 5. Inilah yang kadang-kadang kita sendiri juga sulit cara untuk Mengerti itu mengerti dari mana ya dari mananya itu. Itulah fungsi Raja Kalacakra. Makanya di dalam pewayangan, di dalam ruwatan itu juga membacakan itu, walaupun dia tidak paham kan dia sudah percaya. Dengan mendatangkan dalang lalu mengadakan ruwatan dengan bacaan Raja Kalacakra, kita yakin bahwa semua penyakit kita hilang. Nanti setelah ini rezeki kita datang. Kan begitu. dari pikiran. Dari pikiran kita sendiri. Gitu loh. Dan nanti terlepas itu hilang atau tidak, yang penting kan itu sudah ada ruwatan. Nah, kita ruwatan mendatangkan dalang itu biayanya banyak. Makanya supaya tidak mengeluarkan uang banyak, di sini saya ajari untuk membacakan Raja Kalacakra sendiri masing-masing pada dirinya sendiri dan keluarganya masing-masing, supaya tidak di dalam otak kita itu tidak, karena anak kita 2, wah ini laki perempuan gendono gedini, nggak seperti itu saja terus. Nah, dengan pemikiran kita itu yang kadang-kadang itu ragu dan lain sebagainya, maka dari keraguan itu akan terjadi. Tapi kalau kita sudah memegang Raja Kalacakra dan bisa patrapnya, bebas, bacaannya sama, patrapnya sama seperti dalang, dan saya baca, berarti saya sudah hilang dari sengkolo itu. Itu masih tentang ruwatan wau. Jadi penting mana ruwatan dengan belajar Raja Kalacakra. Ya kalau saya ya dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Kalau kita nggak bisa membaca sendiri, ya harus mendatangkan dalang. Maka yang diuntungkan saya. Tapi kalau mau belajar ke saya, yang untung juga kalian semua yang belajar Raja Kalacakra. Gitu. Sekarang gini Pak, penggemar Pak Darno ini kan sudah banyak gitu. Bahkan sampai ke Malaysia kan juga banyak gitu. Brunei. Nah, selama ini kan teman-teman yang dari Malaysia, Singapura, Brunei itu kan mintanya kan ruwatan, gitu, dengan mengirim pakaian gitu Pak, gitu, satu keluarga. Nah, apakah ketika teman-teman yang dari Malaysia atau negara lainnya itu pengen belajar patrap Raja Kalacakra bisa nggak dengan jarak jauh? Kalau dengan jarak jauh, ya tetap nggak bisa. Itu nggak bisa gitu? Tetap nggak bisa. Ya kalau kita umpamakan begini, di saat kita itu menghendaki salah satu benda, walaupun bisa nanti saya menyukai ini kita bisa transfer, tapi di saat ditransfer nanti dapatnya benda nggak sesuai yang diinginkan gimana? Gitu. Siapa yang bertanggung jawab? Kan itu. Saya membimbing dengan jarak jauh bisa, tapi nanti kalau hasilnya 0, engko terus moro-moro karena dia tidak paham terus nyalano. Alah belajar Raja Kalacakra yo ngono wae. Kan rusak lagi. Nah, kita itu menjaga kerusakan keyakinan orang itu loh. Gitu. Makanya karena saya punya rumah, alamatnya jelas, datanglah ke sini. Saya siap untuk membimbing. Gitu. Biasanya kan yang sering ditanyakan teman-teman kan gitu Pak. Bisa nggak? Memang sekarang tuh pengennya kan instan. Makanya ya iki bejane wong-wong sing bisa memanfaatkan orang-orang itu, sing tega. Nyatanya dari jauh, ini bisa begini, oh bisa. Syaratnya gimana? Syaratnya terserah saya, yang penting kamu kirim. Transfer. Ya, setelah ditransfer nggak ada apa-apa. Nanti ditelepon pun sudah nggak aktif nomornya. Nah saya itu nggak mau seperti itu, kasihan. Ya, namanya orang ya jenenge duit niki melet kabeh Mas kula niki bendina niki butuh Tuhan niku, duit niku Tuhan kula. Nek ora ada duit niku rasanya Tuhan kula niku wis hampa pokoknya. Nanti kula niku jujur mawon. Kula tanglet jane Tuhane Pak Darno itu apa? Duit. Tak jelas sama cari, tak jawab. Nggih, Tuhanku kuwi duit. Gitu. Gini kok jenengan kabeh iku bertuhan lain, monggo silakan. Saya yang paling utama duit, karena itu alat tukar yang paling mudah untuk
menukar apapun. Nah, duit itulah Tuhan, duit itulah kebutuhan saya. Makanya selama ini saya itu menyembah duit. Ini rame nih kalau komentar ini. Ya memang iya, Pak, saya jujur wae kok. Makanya kalau saya musyrik, biar saya musyrik. Kalau saya kafir, biar saya sendiri yang kafir. Kamu jangan ikut-ikutan musyrik saya, jangan ikut-ikutan kafir ke saya seperti saya. Kan wis terang-terangan wis enak toh. Yes, Mas. Oh, nah ini kan Pak banyak